Ya, tes. Nah, kita mau sharing sedikit soal gimana sih perusahaan-perusahaan khususnya mungkin UMKM gitu ya menilai performa perusahaannya bagus atau enggak sih? Karena sebetulnya kan performa perusahaan itu enggak hanya dari sales aja gitu ya, tapi juga dari operasional, dari SDM-nya, terus dari performa keuangan yang paling penting biasanya gitu ya. Nah, jadi kita coba bikin satu dashboard gitu ya untuk merangkum semua KPI atau Key Performance Indicator, variabel-variabel yang memang patut untuk dinilai gitu ya, dan gimana caranya menilai supaya kita lihat performa perusahaan bagus atau enggak gitu ya. Jadi kita bikin dashboard seperti ini. Ada 4 perspektif. Kita ngambil sedikit pendekatan dari balance scorecard gitu ya. Ada customer perspektif yang biasanya dari marketing dan sales, terus financial perspektif, terus business process atau biasanya operation gitu ya, dan learning dan growth perspektif yang biasanya dipegang sama departemen HRD gitu ya. Nah, dari seluruh performa, kita akhirnya bisa lihat performa perusahaannya berapa persen sih nilainya gitu ya. Kali ini kita ambil contoh nilainya 79,8. Nah, apa yang membuat dia nilainya 79,8? Ini beberapa KPI highlight untuk di-improve. Jadi di sini ada variabel net profit, pemenuhan deadline produksi, R&D, terus retur, sama efektivitas budget marketing. Nah, terus di dashboard ini juga kita bisa lihat jabatan-jabatan per jabatan itu atau per orang gitu ya. KPI skornya itu berapa sih gitu ya. Terus standar performanya gimana gitu ya. Nah, tapi yang paling penting ini nih detail KPI variabel. Jadi semua KPI variabel kita breakdown. Misal nih customer perspektif ada di sini ada berapa nih? Ada 25 variabel misalnya gitu ya. Jadi ada dua bobot gitu. Yang pertama memang bobot apa namanya variabel ini bobotnya berapa sih dari tingkat kesuksesan perusahaan secara 100% gitu ya. Jadi habis bobot ada target, ada satuan target, keterangan nilai KPI, dia bagusnya maksimum atau minimum gitu ya. Terus ada actual, terus ada overall score. Nah, uniknya dari setiap variabel ini gitu ya, baik itu dari customer, financial, terus bisnis proses, terus learning dan growth gitu ya. Ini semuanya kita masukkan ke tiap-tiap jabatan gitu. Jadi per jabatan mungkin dia ada pegang contoh nih KPI-nya si sales dan marketing manager. Dia pegang ada 28 30 variabel gitu ya yang dia pegang untuk penilaian dia. Dan di sini juga bobotnya ada dua. Bobot per jabatan, jadi variabel ini sales buat jabatannya sales dan marketing manager misalnya 9%. Yang paling gede apa sih? Ini nih net sales gitu ya. Jadi bukan hanya transaksi gross doang, tapi net sales. Ya jumlah transaksi salesnya dikurangi biaya diskon atau biaya administrasi pembayaran dan lain-lain gitu ya. Karena itu lebih matters sebetulnya. Jadi bobot perjabatannya 15%. Sisanya ada yang cuma 1%, ada yang 9%, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga ada bobot secara kumulatif. Bobot secara kumulatif ini yang connect sama dashboard di depan ini. Itu ya, bobot secara kumulatif. Nah, akhirnya nanti kelihatan realisasi yang berapa dibandingin target berapa dan skornya berapa. Ujungnya misalnya dia dapat skornya 86,69%. Nah, kalau staffnya gimana? Staffnya juga pegang nih. Staff digital misalnya dia pegang 23 variabel gitu ya KPI-nya. Dia harus sebanyak ini atau enggak? Enggak sih. Tiap perusahaan bisa beda-beda gitu ya. Ada yang lebih sedikit atau bahkan yang lebih banyak dari ini. Tergantung perusahaan mau menilainya variabel-variabelnya apa aja gitu ya. Nah, sampai ke operational manager dan lain-lain gitu ya. Nah, penilaian yang bagus tuh berapa sih? Ya, tergantung perusahaan. Cuma biasanya sih antara 70 atau 80% itu udah dibilang ya standar lah ya gitu ya. Tergantung setinggi apa juga targetnya yang disediakan gitu ya, yang ingin dicapai. Nah, harapannya nanti setiap jabatan ini sudah bisa dinilai. Ketika sudah bisa dinilai, maka perusahaan bisa mengambil perspektif yang lebih helikopter view. Contoh misalnya gini ya. Contoh misalnya apa namanya? eh, net sales. Net sales bobotnya 5%. Targetnya 900 juta, actualnya 800 juta gitu ya. Overall skornya 4,44%. Nah, ini udah lumayan bagus karena hampir mendekati target gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini yang buruk tadi apa sih? Net profit misalnya gitu ya. Nah, net profit misalnya targetnya adalah 250 juta, actualnya 200 juta gitu ya. Eh kita dapatnya cuma
6% dari target 7,5% gitu ya. Nah, gimana sih kita eh, meningkatkan net profit gitu ya? Nah, berarti di sini nanti akan connect ke beberapa target-target di sini. Jadi misalnya soal apa namanya HPP, terus efektivitas budget marketing. Jadi tadi kan juga kurang bagus ya efektivitas budget marketing misalnya gini ya. Tadi efektivitas budget marketing, aktivitas budget marketing. Nah, ini kita dapatnya 2% dari 3% bobot maksimalnya. Ini need to improve gitu ya. Need to improve ini akan kita kumpulin dan bikin strategi inisiatif gimana caranya bisa ningkatin performa perusahaan gitu ya. Nah, gimana sih cara kita bisa dapat actual angka-angka ini? Ya, berarti kita harus bikin reporting-reporting gitu ya. Di sini ada report dokumen dan kontrol dokumen gitu ya. Report dokumennya contohnya sales report, kontrol dokumennya ada sales order, invoice dan lain-lain gitu ya. Nah, ini nanti yang memang dikumpulkan supaya bisa dapat angka-angka aktual ini nih. Jadi, ketika kita menilai performa perusahaan nggak pakai eh, subjektivitas gitu ya. Jadi totalnya pakai objektivitas gitu ya. Harapannya kita benar-benar sebagai pengusaha bisa tahu performa perusahaan kita di bulan ini gimana, jabatan-jabatan mana dan orang-orang mana yang lemah secara performa, terus lemahnya di poin-poin apa akhirnya kita tahu gitu ya. Kalau misalnya ada beberapa poin-poin yang terkait, contoh misalnya beberapa poin yang terkait itu apa namanya soal net profit margin sama COGS gitu ya. Nah, COGS ini atau HPP kan berpengaruh sama produksi gitu ya. Sedangkan kalau COGS ya kita ngomonginnya bahan baku, terus habis itu tenaga kerja langsung dan lain-lain gitu ya. Jadi ada mungkin beberapa variabel yang memang terkait di beberapa departemen atau di beberapa jabatan yang mereka semua yang bertanggung jawab terhadap pencapaian KPI bersama itu akhirnya. Nah, mungkin teman-teman yang ingin apa namanya eh, tahu lebih dalam gitu ya, kita open banget kok untuk discuss gitu ya, free buat discuss. Nanti kita juga bisa sharing ininya, template-nya gitu ya, buat teman-teman bisa otak-atik gitu ya. Dan mungkin tiap perusahaan bisa-bisa beda banget ininya, apa namanya. eh, Jabatan-jabatan yang ada, bisnis prosesnya, otomatis variabel yang dinilai juga bisa beda-beda. Tapi secara umum kita memang bikin yang simple buat supaya UMKM-UMKM bisa punya lah company performance dashboard ini gitu ya dan membantu mereka untuk ngambil keputusan gitu ya. Thank you teman-teman, moga-moga bermanfaat ya. Assalamualaikum.